Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang akan kita bahas adalah untuk kisi-kisi UM soal nomor 11 sampai dengan 20. Nah, di video yang kedua ini kita mulai dari nomor 11 adalah membedakan sifat aliran darah, arteri, vena, dan kapiler. Nah, kita fokus kali ini ada di arteri dan vena. Nanti penyajiannya adalah berupa tabel seperti ini. Perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler. Hati-hati, di sini adalah sifat. Yang pertama ada dinding, aliran darah, tekanan darah, letak, dan klepnya. Untuk sifat, pada arteri tebal dan elastis. Pada vena tipis dan kurang elastis. Pada kapiler tipis dan permeabel. Untuk arah aliran, arteri meninggalkan jantung, kalau vena menuju jantung. Sedangkan kapiler berawal dari arteriol. Untuk tekanan pada arteri adalah kuat. Jika terpotong, otomatis darahnya akan memancar. Kenapa? Karena tekanannya kuat. Sedangkan pada vena, tekanannya lemah, sehingga apabila terpotong, maka dia akan hanya merembes atau menetes saja. Untuk kapiler adalah tekanannya sedang. Darah yang diangkut oleh arteri itu banyak mengandung O2 atau oksigen, kecuali darah di paru-paru. Sedangkan pada vena banyak mengandung karbon dioksida, kecuali pada paru-paru. Kalau di paru-paru, tugas antara arteri dengan vena itu kebalikannya. Untuk kapiler, darah banyak mengandung oksigen juga. Ditinjau dari segi letaknya, arteri itu lebih ke dalam. Nah, meskipun dia di dalam, karena tekanannya kuat, maka kita bisa merasakan detaknya. Sedangkan pada vena, letaknya itu dekat permukaan. Kita bisa lihat di permukaan kulit kita ada yang berwarna hijau atau biru, itu berarti dia adalah vena. Tetapi kita detaknya tidak bisa merasakan karena dia tekanannya lemah. Untuk kapiler, letaknya antara arteri dan vena. Sedangkan pada klep arteri hanya satu di pangkal. Kalau vena banyak di sepanjang pembuluh. Pada pembuluh kapiler tidak memiliki klep. Nah, untuk soal selanjutnya nomor 12 adalah menganalisis fungsi bagian-bagian dari organ ginjal. Di sini adalah materi dari ekskresi. Disajikan gambar nefron ginjal. Ini berarti kita harus memahami bagian-bagian dan fungsi dari nefron ginjal ini. Saat kita pembentukan urin, belajar pada saat pembentukan urin, maka terjadi 3 proses. Ada filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi. Pada proses filtrasi itu terjadi di kapsula Bowman, tepatnya di glomerulus. Nah, di sini maka pada proses filtrasi darah akan disaring atau difiltrasi menghasilkan urin primer. Setelah terbentuk urin primer, maka akan menuju ke tubulus contractus proximal. Di sini melakukan proses apa? Proses reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, dan akan dihasilkan urin sekunder. Setelah terbentuk urin sekunder, maka urin akan masuk terus berjalan di dalam nefron ini melalui lengkung Henle. Di sini tidak terjadi proses apapun. Kemudian akan masuk ke tubulus contractus distal. Nah, di sini akan terjadi proses augmentasi. Setelah augmentasi, otomatis dia akan terbentuk urin sesungguhnya dan akan masuk ke saluran pengumpul. Di sini dia akan diteruskan ke ureter, habis itu masuk ke kandung kemih. Setelah kandung kemih penuh, otomatis kita akan berasa pengen pipis dan dikeluarkan lewat uretra. Nah, materi selanjutnya ada di nomor 13, menunjukkan fungsi dari organ-organ reproduksi manusia, berupa gambar lagi. Organ reproduksi di sini yang paling sering muncul biasanya adalah organ reproduksi pada perempuan. Terdiri dari ovarium, tuba fallopi, infundibulum, uterus atau rahim,
cervix, endometrium, dan juga vagina. Maka yang harus dipahami adalah posisi, nama organnya, dan fungsinya. Yang pertama ada ovarium. Kita bahas ovarium adalah struktur berbentuk telur. Ada 2 buah, ada di kanan dan di kiri, untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian ada tuba Fallopi, menghubungkan ovarium dengan rahim. Tuba Fallopi ini menghubungkan ovarium ini menghasilkan sel telur dengan rahim. Kemudian ada infundibulum. Infundibulum ini adalah berbentuk seperti corong ujung dari tuba Fallopi. Jadi tuba Fallopi ini berujung di infundibulum. Kemudian ada uterus atau sering kita sebut dengan rahim. Bentuknya seperti buah pir yang terbalik, yaitu tempat berkembangnya janin selama proses kehamilan. Jadi di sini adalah proses kehamilan terjadi di mana janin akan berkembang menjadi bayi. Selanjutnya adalah endometrium. Endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi atau sering disebut dengan dinding rahim. Selanjutnya ada cervix. Kita ke vagina dulu. Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang mengalirkan darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi, itu disebut dengan vagina. Dan yang terakhir adalah cervix, yaitu struktur rahim bagian bawah yang mengalami penyempitan dan membuka ke arah vagina. Di sini adalah cervix. Nah, setelah proses pembahasan tentang organ-organ reproduksi, yang akan dibahas selanjutnya di nomor 14 adalah menganalisis penyakit yang diderita dari penderita organ reproduksi manusia. Diberikan beberapa pernyataan. Terus kita bisa mengetahui ciri-ciri penyakit dari organ reproduksi itu. Maka yang harus kita hafal adalah ciri-ciri dari setiap penyakit pada organ reproduksi. Yang pertama adalah AIDS. Disebabkan oleh virus HIV, menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua ada gonore, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, dicirikan dengan rasa sakit dan keluarnya nanah pada saat kencing pada laki-laki. Keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Ada juga sifilis atau raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan diikuti dengan luka di sekitar organ kelamin. Selanjutnya ada herpes simplex, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Cirinya dengan gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit dari daerah sekitar kelamin. Jadi hati-hati hafalin penyebabnya, dia mau virus ataupun dia itu bakteri. Ada juga keputihan yang disebabkan oleh jamur, kandida, bakteri, virus, maupun parasit. Nah, dicirikan dengan cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Dan yang terakhir adalah epididymitis, yaitu infeksi atau terkenanya penyakit menular seksual yang mengakibatkan peradangan pada saluran epididymis, yaitu saluran yang ada pada organ reproduksi laki-laki. Maka akan diikuti dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Menentukan perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Nah, kita tahu bahwa tumbuhan bisa berkembang biak secara vegetatif. Bisa dengan alami maupun secara buatan. Yang pertama adalah kita bahas yang alami dulu ya, menggunakan rizoma. Nah, rizoma itu contohnya pada jahe. Di sini adalah gambar jahe, batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Selanjutnya ada yang kedua umbi lapis. Umbi lapis itu seperti ini bentuknya pada bawang merah. Yang paling sering kita amati dan mudah diamati itu pada bawang merah. Selanjutnya ada
umbi batang. Kalau umbi batang itu pada kentang, jadi kentangnya nanti ini kan umbi batangnya akan menghasilkan anak-anak yang baru atau makhluk hidup baru. Terus ada juga stolon. Stolon ini sering kita lihat pada rumput-rumput liar. Dia akan menjulur ke kanan, menjulur ke kiri, membentuk stolon atau geragih. Dan yang terakhir adalah tunas. Tunas ini biasanya bisa muncul di bagian bawah, bagian daun maupun bagian akar. Ada beberapa jenis tunas, ada juga yang batang. Ini adalah jenis gambar tunas batang pada pohon bambu. Selanjutnya yang kita bahas adalah perkembangbiakan aseksual atau vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama ada cangkok. Nah, ini pasti kalian sudah tahu. Biasanya yang sering dicangkok di sini adalah pohon mangga. Jadi ini dilepas kulitnya, lalu diberi tanah agar muncul akar, baru bisa dipotong untuk ditanam. Setelah cangkok ada lagi merunduk. Nah, merunduk ini seperti ini gambarnya. Biasanya itu menundukkan cabang atau tubuh sehingga masuk ke dalam tanah. Biasanya kita bisa lihat ini pada tumbuhan melati. Yang ketiga adalah menempel atau okulasi. Ini ditempel atau diokulasi untuk mendapatkan beberapa sifat unggul yang lain, ataupun misalnya pengen dalam satu bunga dalam satu pohon muncul beberapa warna bunga, kita bisa menggunakan mengenten. Selanjutnya ada menyambung. Menyambung ini yang disambung, kalau tadi kan batangnya pada mengenten, kalau pada okulasi yang disambung adalah tunasnya. Jadi harus pada bagian-bagian tertentu. Hanya diambil mata tunasnya saja, tidak perlu sampai batangnya dipotong. Tujuannya juga sama, misalnya juga bisa untuk membuat tumbuhan menjadi semakin unggul. Dan yang terakhir adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang, misalnya pada tanaman waru maupun tebu. Nah, setelah kita berbicara tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, soal selanjutnya pada nomor 16 yaitu akan membicarakan tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, di sini diberikan ciri perkembangbiakan pada jenis-jenis hewan. Yang saya bahas di sini hanya metamorfosis saja karena terlalu luas kalau harus semuanya. Reminding bahwa metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada beberapa jenis hewan. Jadi tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jika sempurna, maka tahapannya akan lebih kompleks daripada yang tidak sempurna. Di sini misalnya pada kupu-kupu, didahului dengan telur, larva, pupa, kemudian menjadi individu dewasa. Sedangkan pada yang tidak sempurna, contohnya belalang, telur, nimfa bersayap. Tahapnya lebih ringkas daripada yang sempurna. Jadi yang dihafal adalah contoh-contoh makhluk hidup yang mengalami metamorfosis sempurna dan tahapnya apa saja, yang tidak sempurna seperti apa dengan tahapan apa saja. Setelah membicarakan tentang perkembangbiakan pada hewan, nomor 17 yang akan dibicarakan adalah penerapan proses persilangan monohibrid. Dapat menerapkan proses persilangan dengan menentukan prosentase pada persilangan monohibrid. Nah, di sini saya akan langsung bahas dua nomor, 17 dan 18. Nomor 18 sama-sama monohibrid tetapi intermediate. Jadi pada 17 nanti monohibrid dominan penuh, untuk nomor 18 monohibrid yang intermediate. Di sini bedanya adalah menentukan fenotip pada gen dengan jumlah tertentu. Kalau tadi prosentasenya saja, nomor 18 jumlah individu barunya berapa. Oke, kita mulai. Bunga mawar, contohnya di sini langsung masuk ke contoh soal ya. Bunga mawar merah dengan genotip M besar disilangkan dengan bunga mawar putih dengan genotip M kecil.
Di sini kita bisa tahu bahwa yang bersifat dominan adalah mawar merah. Kenapa? Karena dua-dua menggunakan huruf besar, sedangkan mawar putih menggunakan huruf kecil. Tentukan F1-nya dan F2-nya jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, kita bahas yang dominan penuh dulu ya. Di sini otomatis parentalnya adalah mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Kemudian kita tulis genotifnya ada M besar dari sini dan M kecil untuk mawar putih. Kemudian kita cari gamet. Gamet adalah setengah dari genotif. Kalau M-nya ini ada 2 berarti setengahnya adalah 1 M besar saja dan 1 M kecil saja. Otomatis F1 atau keturunan pertama adalah penggabungan dari 2 induk. Ada M besar, M kecil untuk genotifnya. Tetapi fenotifnya atau yang terlihat adalah warna merah 100%. Kenapa? Karena dia bersifat dominan penuh. Hati-hati. Kemudian bagaimanakah keturunan keduanya jika mawar merah disilangkan dengan mawar merah hasil dari persilangan pertama tadi? Berarti genotifnya adalah M besar, M kecil, M besar, dan M kecil lagi. Gametnya di sini ada 2, ada M besar dan ada M kecil. Baik induk jantan maupun induk betina sama-sama memiliki 2 gamet, M besar dan M kecil. Lebih mudahnya kita bisa bikin tabel. M besar di sini kita turunkan di sini sebelah kiri, M kecil turun ke sini. M besar yang di sebelah kanan ada di sini dan M kecilnya ada di sini. Kemudian kita cari atas samping, ingat huruf besar selalu di depan. M besar dengan M besar akan membentuk warna merah. M besar dengan M kecil akan membentuk warna merah juga karena dia dominan penuh. Untuk tabel selanjutnya kita lihat di sini ada M besar dan di sini ada M kecil. Berarti penggabungannya juga M besar, M kecil merah. Sebelah kiri ada M kecil, bagian atas ada M kecil, berarti di sini seharusnya M kecil dengan warna putih. Maka akan terbentuk perbandingan merahnya 3 dan putihnya adalah 1. Jika di persentase berarti 75% banding 25% karena total pasti 100%. Jadi hati-hati dihafal jika monohibrid dominan penuh F1 disilangkan dengan sesamanya maka akan menghasilkan persentase 75 banding 25. 75 yang dominan penuh dan 25 yang resesif. Selanjutnya kita bandingkan jika dominan tidak penuh atau intermediate untuk soal nomor 18. Sama, mawar merah dengan mawar putih, genotifnya juga sama, gametnya juga sama, tapi hasil F1-nya akan berbeda. Nah, di sini M besar M kecil menghasilkan warna merah muda. Kenapa merah muda? Karena dia dominannya tidak penuh. Maka sifatnya adalah penggabungan. Misalnya warna hitam dan putih akan menghasilkan warna abu-abu karena penggabungan begitu kan. Ini merah dengan putih akan menghasilkan warna merah muda 100%. Nah, jika F1 ini disilangkan dengan sesamanya, otomatis genotifnya juga akan tetap sama. M besar M kecil. Gametnya juga akan tetap sama. Nah, tabel hasil persilangannya yang beda. M besar dengan M besar, atas samping berarti merah. Atas samping berarti di sini M besar M kecil merah muda. Kalau di sini tadi kan merah karena dominan penuh. Tapi kalau di saat dia intermediate atau dominan tidak penuh, maka di sini akan terbentuk warna merah muda. Di sini ada M besar, M kecil juga merah muda. M kecil tetap berwarna putih. Maka perbandingan F2-nya adalah 1 merah, 2 merah muda, 1, 2, dan 1 putih. Jika dibuat persentase 25 banding 50 banding 25%. Totalnya tetap 100%. Nah, tadi pada kisi-kisinya ditanyakan jumlah individu tertentu. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya terdapat 400 mawar. Berapa yang berwarna merah muda? Kita tahu bahwa yang berwarna merah muda tadi, di sini hasilnya adalah 50%. Kita masukkan 50% adalah 50 per 100. Kita kali dengan 400 karena total mawar yang dihasilkan adalah 400. Maka
50/100 kali 400 menghasilkan angka 200 mawar berwarna merah muda. Hati-hati di sini 50/100 adalah 1/2. Setengah dari 400 adalah 200. Untuk persilangan monohibrid dominan penuh dan monohibrid dominan tidak penuh. Selanjutnya kita ke soal nomor 19. Masih tentang pewarisan sifat, menerapkan proses persilangan dihibrid dominan penuh. Nah, pada dihibrid dominan penuh, kenapa disebut di? Karena dua sifat beda. Jadi di sini, nah ini yang pertama, mangga besar manis, B besar, B besar, M besar, M besar disilangkan dengan mangga kecil asam, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Berarti kita tahu bahwa besar manis bersifat dominan dan kecil asam bersifat resesif karena genotifnya menggunakan huruf kecil. Tentukan F1 dan F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Persilangan pertama adalah mangga besar manis dengan mangga kecil asam. Genotifnya sama, ambil dari sini. B besar, B besar, M besar, M besar, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil dari soal. Fenot gametnya setengah dari genotif, berarti kita ambil hanya satu B besar dan satu M besar. Di sini sama B besar dan B kecil dan M kecil. Ada dua lagi. F1-nya bagaimana? F1-nya otomatis kita gabungkan antara yang dominan dengan yang resesif. Kita masukkan, kita bikin tabel ya, karena hurufnya lebih bermacam-macam. Nah, ini tabel yang pertama. B besar, M besar, kita masukkan ke sini. B besar, M besar, kita masukkan. B besar, M kecil, B kecil, M kecil, B kecil, M kecil. Ingat, samping atas ataupun atas samping nggak masalah, yang penting huruf besar selalu di depan. B besar ada, B kecil ada, masukin, ada M besar masukkan, ada M kecil masukkan, sama tabel 1 sampai ke 4 prosesnya sama. Nah, B besar, B kecil, M besar, M kecil, ini ternyata yang terbaca adalah besar manis. Kenapa yang kecil asam tidak terbaca? Karena dia bersifat resesif. Pada soal ini perjanjiannya dia dominan penuh, maka yang terbaca adalah yang dominan saja, yaitu besar manis sebanyak 100%. Nah, kemudian proses yang kedua adalah mangga besar manis disilangkan dengan sesamanya hasil dari persilangan F1. Genotifnya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. Di sini juga sama, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Gametnya, kita lihat di sini cara membentuk gametnya, ada B besar, M besar, B besar, M kecil, kemudian B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Selanjutnya juga sama, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Kemudian kita bentuk tabel lagi. Ada B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Nah, di sini sama, atas samping, atas samping. Dilihat, kita sudah pernah praktek ini. Atas samping, atas samping. Kemudian proses selanjutnya, setelah 16 tabel ini terpenuhi, berarti kita akan baca. Pada tabel yang pertama ada B besar, B besar, M besar, M besar, berarti dia besar manis. B besar, M besar, M kecil, berarti dia besar manis juga. Di sini juga besar manis. Sampai kita nanti akan ketemu yang besar asam. Nah, di sini kenapa besar asam? Karena dia tidak mengandung M besar, maka dia akan bersifat asam. Di sini masih besar manis. Ini besar asam lagi karena tidak ada M besar. Kemudian di sini besar manis. Besar manis. Nah, hati-hati di sini, kecil manis. Kenapa kecil? Karena huruf B-nya kecil. Di sini juga kecil manis karena tidak mengandung B besar. Besar manis lagi. Besar
asam, hati-hati karena tidak mengandung M besar. Kemudian ada kecil manis, tidak ada B besar. Dan yang terakhir adalah kecil asam karena tidak mengandung huruf besar sama sekali. Sekarang waktunya kita hitung besar manisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka kita bisa tahu perbandingan besar manis adalah 9 jika di persentase 9/16 kali 100%. Kenapa 16? Karena tadi ada 16 kotak menghasilkan angka 56,25%. Nah, selanjutnya kita hitung yang besar asam ya. 1, 2, dan 3. Untuk besar asam ada 3. Berapa persentasenya? 3/16 kali 100% menghasilkan angka 18,75%. Ada kecil manis 1, 2, dan 3. Kecil manis juga 3, maka prosentasenya juga akan sama sebesar 18,75%. Dan yang terakhir adalah kecil asam, hanya ada 1, maka prosentasenya adalah 1/16 kali 100% menghasilkan angka 6,25%. Nah, di sini tolong dihafal bahwa perbandingan fenotipnya pada keturunan kedua adalah 9331, ataupun jika ditanya prosentase maka 56,25, 18,75, 18,75, dan 6,25%. Tetapi yang lebih sering keluar di sini, karena ini kan prosentasenya nggak bulat ya, yang lebih sering keluar jika di hibrid dominan penuh ditanya prosentase, ditanya perbandingan fenotip pada keturunan kedua, berarti jawabannya adalah 9331. Oke, demikian untuk yang kita bahas yang tentang persilangan di hibrid dominan penuh. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke kisi-kisi, berarti kita sampai di nomor terakhir atau di nomor 20. Jadi nomor 19 kan persilangan di hibrid dominan penuh, sekarang nomor 20 tentang listrik statis. Menentukan fenomena listrik statis dalam penerapan muatan listrik pada suatu benda. Nah, di sini berarti yang kita contohkan adalah tentang menggosok kaca dengan sutra. Nah, apa yang terjadi setelah digosokkan? Ternyata terjadi perpindahan muatan antara kaca dengan sutra. Kaca dan kain sutra sama-sama berbeda tanda. Yang satu kacanya bermuatan positif dan sutranya bermuatan negatif karena terjadi perpindahan elektron dari kaca menuju ke sutra. Atau sering kita hafal dengan istilah kasupo, kaca sutra positif. Yang positif adalah kaca. Kenapa kaca positif? Karena mendapat elektron, karena memberikan elektron ke sutra. Nah, selain kaca dengan sutra, yang sering keluar lagi adalah tentang jika kain wol digosok dengan batang plastik, atau kita biasanya penggaris digosok dengan rambut. Sifat rambut hampir mendekati dengan wol. Nah, di sini kain wol akan bermuatan positif dan permukaan dari batang plastik ini akan bermuatan negatif, yang semula awalnya sebelum digosok otomatis keduanya bersifat netral. Sini seperti ujian praktek kalian, sehingga batang plastik mampu menarik kertas-kertas kecil. Nah, kenapa dia bermuatan negatif? Karena dia mendapatkan elektron dari wool atau mendapatkan elektron dari rambut kita gitu ya. Atau sering kita hafal dengan istilah PWN, plastik wool, dia akan bermuatan negatif. Siapa yang negatif? Otomatis plastik. Kalau plastik negatif, maka woolnya pasti akan positif karena woolnya sudah memberikan elektron kepada plastik. Oke. Sekian untuk video yang kedua, pembahasan soal nomor 11 sampai dengan 20. Sampai jumpa di video yang ketiga untuk nomor-nomor selanjutnya. Semoga paham, selamat belajar, terima kasih, wassalamualaikum.